Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi wa iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin, saudara-saudaraku, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun antum berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah di atas agamanya, nikmat berada di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanggengkan dan menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan kajian Risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan keadaan orang atau pengikut dengan panutannya yang sama-sama berada dalam kesesatan. Pengikut dengan imamnya, tokohnya yang dia loyal kepadanya, fanatik kepadanya, namun dalam kesesatan. Allah Ta'ala menjelaskan likullin dhi'fun walakin la ya'lamun. Semuanya, baik pengikut dan yang diikuti dalam kesesatan tersebut, kata Allah, bagi mereka siksa yang berlipat sesuai dengan kadar kesesatan mereka dan kerusakan mereka, akan tapi mereka tidak mengetahui. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, tidak semua lelah, payah, keringat karena amal yang kita kerjakan di dunia ini lantas bermanfaat bagi kita. Bahkan bisa jadi lelah tersebut semakin membuat kita sengsara di neraka, yaitu manakala kita tidak melihat apa yang kita ikuti dan kita amalkan dan apa yang kita dakwahkan. Manakala apa yang kita amalkan, yang kita dakwahkan ada suatu kesesatan. Ini dasar yang menunjukkan wajibnya bagi setiap muslim itu belajar, menuntut ilmu, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat dan generasi pertama dari umat ini. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang kedua,
yaitu para pengikut yang menyelisihi panutannya. Panutan yang di atas petunjuk, namun para pengikutnya ini hanya keikutan mereka atau kecintaan mereka itu sifatnya hanya pengakuan, karena pada hakikatnya para pengikut ini justru menyelisihi imamnya, menyelisihi yang mereka anggap, mereka aku sebagai panutan, padahal sebenarnya mereka menyelisihinya. Bagaimana keadaan mereka kelak di hari kiamat? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa ammal atba'u al-mukhalifuna limatbu'ihim, adapun para pengikut yang menyelisihi yang diikuti, yang menyelisihi panutan dan imamnya, al-adiluna an tariqatihim, mereka memilih yang lain daripada jalan para imamnya, alladzina yaz'umuna annahum taba'un lahum, mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah pengikut bagi para imam ini, walaisu muttabi'ina li tariqatihim, padahal sebenarnya mereka bukanlah pengikut yang mengikuti jalan mereka. Maka keadaan orang-orang seperti ini kelak pada hari kiamat, kata Ibnu Qayyim, fahumul madhkuruna fi qaulihi ta'ala, mereka lah orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Qauluhu ta'ala, ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti, ya, yaitu para imam, ya, para panutan yang berada di atas petunjuk, mereka berlepas diri dari para pengikut mereka karena pengikut mereka menyelisihi mereka. Jadi para imam, para panutan yang ketika di dunia berada di atas petunjuk ini tidak mengaku para pengikut ini, berlepas diri dari para pengikut ini. Dan para pengikut yang imamnya berlepas diri dari mereka ini, ketika itu benar-benar melihat siksa yang pedih di hadapannya, karena mereka di dunia berada bukan di atas petunjuk. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan sementara ketika itu semua bentuk hubungan terputus, ya, semua bentuk hubungan terputus, yaitu hubungan mereka dengan para imamnya, karena imamnya lupa diri. Sungguh benar-benar keadaan yang sangat menyedihkan. Orang yang dicintainya berlepas diri darinya. Di dunia dia memuja-mujanya, di dunia para pengikutnya mencintai imamnya, ya, tapi karena kecintaannya, pengakuannya hanya sekedar pengakuan saja tanpa bukti, sementara pada hakikatnya justru perbuatan mereka menyelisih imamnya, maka para imam, para panutan ini di akhirat tidak mengakui mereka sebagai pengikutnya, tidak mengakui bahwasanya mereka berada di atas jalannya, maka terputuslah semua hubungan. Semua hubungan terputus. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan orang-orang
orang-orang yang mengikuti, yaitu para pengikut ini, berkata ketika itu, seandainya kami diberikan satu kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang telah berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai kerugian bagi mereka. Jadi di dunia, yaitu para pengikut ini, semua amal, kelelahan, semua pengorbanan yang mereka lakukan, namun di atas kesalahan, di atas kesesatan, tidak sesuai dengan petunjuk, semuanya batal, semua tidak bermanfaat, hanya kembali sebagai kerugian. Wa ma hum bi kharijina minan nar, sekali-kali mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Waliyadzubillah. Ini penegasan sekali lagi, saudaraku rahimakumullah, agar kita meskipun sudah mendapatkan imam yang benar, panutan yang berada di atas jalan yang lurus, maka tidak serta-merta hal tersebut kemudian pasti akan menyelamatkan kita, tidak. Tetapi kita juga harus melihat usaha kita. Kita harus juga melihat setiap amal ibadah kita, apakah usaha dan amal ibadah kita itu sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan jalan dan manhaj imam dan panutan yang kita ikuti. Barulah kita selamat apabila panutan kita berada di atas petunjuk dan kita benar-benar mengikutinya dan mengikuti petunjuk dan manhajnya. Sebagaimana tidak serta-merta orang yang mengaku Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai rasulnya, sebagai nabinya, sebagai imamnya, ya, kemudian dia pasti selamat, pasti mendapatkan syafaat nabinya. Tidak pasti. Tidak mesti orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW lalu dia pasti akan mendapatkan syafaat Nabi SAW, kemudian dia pasti selamat. Tidak pasti. Jika hanya sekedar pengakuan. Tetapi selain itu juga harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian dalam manhaj, dalam amalnya juga harus sesuai dengan jalannya, dengan petunjuknya. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam adab dan akhlak harus juga mengikuti petunjuk, juga mengikuti jalan dan manhaj yang telah digariskan oleh imam tersebut. Oleh imam tersebut. Ada orang yang mengaku-ngaku cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya loyal kepada Nabi SAW, tetapi akidahnya menyelisihi, ibadahnya menyelisihi, perbuatannya menyelisihi. Ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dilanggar. Ya, apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diterjang. Maka di mana bentuk pengikutannya? Maka di mana bentuk kecintaannya? Karena sesungguhnya orang yang mencintai akan tunduk patuh kepada yang dicintai. Ya, orang yang loyal maka pasti dia akan patuh tunduk kepada orang yang dia loyal kepadanya. Bukan hanya omong kosong, bukan hanya di lidah mengaku cinta Nabi SAW, tapi tidak pernah kenal sunnah Nabi. Sunnah Nabi ditendang. Maka sekali-kali tidak. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar dituntut untuk belajar. Kita dituntut untuk menuntut ilmu, terus belajar, menggali dan memahami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita benar-benar
selain mencintainya, selain loyal kepada Nabi secara lisan, kita juga buktikan dengan amal, dengan mengikuti petunjuknya, mengikuti ajarannya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Baik, berkaitan dengan ayat di atas, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fahaula'il madbu'una kanu 'alal huda. Para imam dan teladan dan serta panutan ini ketika di dunia orang-orang yang berada di atas petunjuk. Jadi panutannya berada di atas petunjuk. Wa atba'uhum idda'u annahum ala tariqatihim wa manahijihim. Sementara para pengikut imam-imam ini mengaku-ngaku bahwasanya mereka berada di atas jalan dan manhaj para imam ini. Wa hum mukhalifuna lahum salikuna ghairu tariqatihim. Padahal mereka hakikatnya menyelisihi para imam tersebut. Mereka menapaki selain jalan yang mereka gariskan. Yaz'umuna annahum yuhibbunahum. Mereka mengklaim, mengaku-ngaku cinta kepada para imam ini. Wa anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim lahum. Dan mengaku-ngaku bahwasanya kecintaan mereka ini akan memberikan manfaat kelak pada hari kiamat. Sementara mereka di sisi lain menyelisihi para imamnya. Fayatabarra'una minhum yaumal qiyamah. Tapi ternyata Allah jelaskan bahwasanya kelak pada hari kiamat para imam ini, para panutan ini ternyata berlepas diri dari para pengikut yang model-model seperti ini kelak pada hari kiamat. Fa innahum tattakhaduhum awliya'un min dunillah. Kenapa begitu? Ya karena sebenarnya mereka para pengikut ini telah menjadikan pengikut ini adalah wali-wali atau pemimpin-pemimpin yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu anna hadzal ittikhad yanfa'uhum, sementara mereka menganggap ini bermanfaat kepada mereka. Jadi fanatiknya kepada pemimpin dan panutan ini bermanfaat bagi mereka. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, maka belajar yang benar, ya kan, kita harus belajar manhaj, ya, belajar Al-Quran dan As-Sunnah, belajar dari guru yang lurus. Ingat bahwasanya modal semangat kita dalam beragama, modal semangat saja dalam mengikuti atau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup. Namun kita butuh ilmu dalam mencintai Nabi. Bagaimana sih hakikat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sebenarnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar? Maka kita perlu belajar bagaimana sebenarnya mentaati beliau. Apa sunnah-sunnah beliau yang harus diikuti. Kita harus belajar. Sesungguhnya mengikuti Nabi SAW itu mencakup semua hal, semua aspek. Akidah, ibadah, muamalah, ya, berakhlak dan adab. Beradab. Jadi Rasul SAW telah menjelaskan semuanya, dan ajaran yang beliau bawa mencakup semuanya. Sangat banyak, ya, sangat banyak. Maka kita butuh belajar setiap hari. Butuh belajar setiap hari. Dan butuhnya kita kepada ilmu benar-benar sebagai hajah, sebagai kebutuhan. Sebagaimana makan dan minum itu hajah, maka ilmu, ya, kebutuhan kita kepada ilmu agama, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu lebih besar daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Sebagaimana kita kalau tidak makan, tidak minum, maka itu akan membahayakan diri kita, ya, diri kita, jasmani kita. Maka sesungguhnya lebih berbahaya lagi kalau kita meninggalkan kebutuhan kita berupa ilmu. Sebab ketika kita ogah belajar, berpaling dari ilmu, sesungguhnya itu akan membahayakan roh kita, membahayakan batin kita, membahayakan
hati dan keimanan kita. Maka hendaknya sebagaimana kita bersungguh-sungguh meluangkan waktu, memeras keringat untuk bekerja kaitan dengan kebutuhan jasmani kita, kita juga bersungguh-sungguh bahkan lebih untuk menuntut ilmu yang itu kaitan dengan kebutuhan rohani dan keimanan serta hati kita. Baik, kemudian berikutnya Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, wa hadhihi halu kulli man ittakhadha min dunillah wa rasulihi waliyah wa awliya. Inilah keadaan orang-orang siapa saja dia yang menjadikan sahabat karib dan pemimpin panutan yang diikuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yaitu maksudnya adalah dia mengambil atau memilih menjadikan seseorang, kemudian dia loyal, fanatik, loyal dan fanatik buta, ya kan? Yang benar hanya yang diucapkannya, maka selain yang dia ucapkan, selain yang dia katakan benar, semua salah. Yang salah yang dianggap salah olehnya, ya, yang salah yang dianggap salah olehnya. Maka yang seperti inilah, maka inilah keadaan orang-orang yang seperti ini, orang yang fanatik, orang yang loyal, orang yang mengutamakan dan mengedepankan seseorang selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yuwali lahum wa yu'adi lahum. Dia berwala, loyal, serta memusuhi karena mereka. Yarba lahum wa yaghdab lahum. Ridha dan murka juga karena mereka. Fa inna a'malahu kullaha batilah. Jadi beliau menjelaskan keadaan makna menjadikan mereka teman karib tentang orang-orang tadi yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan siksa dan api neraka kekal di sana. Jadi orang ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai teman karib, teman yang didekatkan di hatinya, sehingga dia mencintainya melebihi yang lain. Dia loyal kepadanya, tidak peduli dengan yang lainnya. Dia mengedepankannya baik dalam ucapan ataupun perintah melebihi ucapan selainnya, perintah yang lainnya, perintah Allah dan Rasulnya dan yang lainnya. Di mana dia itu loyal, benci itu karena dia. Siapa yang dia benci, maka dia pun membencinya. Maka dia habiskan dan korbankan jiwanya, hartanya, bahkan umurnya karenanya. Dan siapa yang dia cintai, maka dia cintai, dia bela, kemudian dia korbankan dengan jiwanya, hartanya, serta waktunya untuk mencintainya, membelanya, dan mendakwahkannya. Tidak peduli meskipun itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Jadi loyal, mengutamakan, mendahulukan selain Allah, ya, mencintainya, meletakkan di hatinya di atas segalanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna ma'alahu kullaha batilah. Maka amal dia, semuanya yang dia lakukan batal, ya, tidak berguna, tidak bermanfaat bagi dia. Ya, orang ini lah, ya akhi, orang ini lah yang dia menjadikan panutan selain Allah, lalu dia loyal kepada orang ini, ya, mencintai orang ini, meletakkan dalam hatinya melebihi yang lainnya, dan apa yang dia perintahkan dia lakukan, ya, meskipun menyelisihi Allah dan Rasulnya. Apa yang dia sukai, yang dia cintai, maka dia cintai, ya, dia bela, dia kerjakan, dia wujudkan, dan dia dakwahkan aja orang untuk mengikutinya. Apa yang dibenci oleh panutannya, dia benci, ya, dia benci, dan dia
korbankan jiwa dan hartanya serta waktunya untuk memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang menyukainya, serta mengajak orang lain untuk membencinya. Ini waktu habis, jiwa, harta, umur habis dalam amal, dan dia menganggapnya itu benar, dan dia itu menganggapnya sebuah amal besar. Tetapi karena berada di atas tapi karena semuanya salah, semuanya di atas kesesatan, maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi, kadzalika yurihimullahu a'malahum basaratin 'alaihim. Maka seperti itulah Allah kelak di hari kiamat menampakkan semua usaha dia di dunia yang buat dia lelah, capek dan sebagainya, hanya kerugian semata, tidak ada manfaat sedikitpun. Oleh karena itu Bukhari mengatakan, maka semua amalnya batil, dia akan melihatnya kelak pada hari kiamat hanya sebagai kerugian yang menimpa dia. Kenapa disebut kerugian? Ma'akasratiha, karena amalan tersebut banyak sekali, usaha yang dia kerjakan banyak sekali untuk membela imamnya dan ajaran imamnya tadi yang keliru. Wa syiddatu ta'abihi fiha wa nasabihi, dan begitu kerasnya dan begitu lelahnya dan capeknya dia dalam hal tersebut. Ini kalau kita logikakan, ada orang bekerja untuk urusan dunia. Contoh, seorang dia bertani sayur misalkan, dia butuh lahan, maka dia sewa lahan. Kemudian dia butuh bibit, maka dia keluarkan uang lagi untuk bibit. Nah, kemudian setelah itu dia menanamnya, maka dia butuh tenaga, ya kan? Butuh tenaga. Sehari 2 hari dia kerjakan, karena dia ingin hasil yang besar, maka dia tanam di tempat yang luas, maka ini butuh tenaga yang lebih besar. Kemudian setelah itu butuh pupuk, kemudian dia menunggu beberapa hari, ini butuh waktu menunggu. Lalu butuh pupuk, maka dia beli pupuk, maka ini harta yang dia korbankan. Setelah itu dia harus bersihkan dari hama, dia harus memupuknya, dia harus menyiramnya, maka ini butuh tenaga, butuh jiwa, pengorbanan dengan jiwa. Sambil menunggu kapan panen, maka ini dia korbankan waktu. Ternyata setelah waktunya panen, qadar Allah, ya, tidak ada panen yang dia hasilkan, ya. Ternyata yang dia tanam tidak seperti yang dia harapkan. Apa yang dia tanam ternyata pohon yang tidak berbuah, yang tidak ada manfaatnya sedikitpun bagi dia. Maka dialah orang yang benar-benar di atas kerugian yang besar dan berlipat ganda. Karena bukan sekedar dia tidak mendapatkan apa-apa, bukan, tapi dia juga rugi karena dia telah mengorbankan segalanya. Dia telah lelah, capek, ya, terbuang waktunya, terbuang hartanya sia-sia tanpa ada suatu kebaikan dan manfaat yang itu kembali kepada dia, maka sia-sialah. Wa mahabbatuhu wa bughduhu wa intisaru wa isyaruhu lillahi wa rasulih fa abtala Allahu azza wa jalla dzalikal amal kullahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan semua amalnya. Wa qata'atil kal asbab, dan terputuslah semua hubungan itu. Wahiyal wusal wal muwalah, yaitu hubungan serta loyal tadi. Jadi loyalnya tadi tidak bermanfaat, loyalitasnya tidak bermanfaat. Wal muwalah lati kanat bainahum fid dunya li ghairihi, maka loyalitasnya tersebut sama sekali tidak bermanfaat yang dulu dijalin di dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman tadi, wa taqatta'at bihimul asbab, semua sebab dan hubungan terputus dengan mereka kelak pada hari kiamat.
Fayanqati'u yaumal qiyamah kullu sababin wa busratin wa wasilatin wa mawaddah wal muwalah kanat li ghairillah. Subhanallah, ini perhatikan, ini penting. Bahwasanya kelak pada hari kiamat semua sebab, semua hubungan, semua wasilah, semua kecintaan dan loyalitas akan terputus. Akan terputus selama itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selama itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa illa sababul wasil bainal abdi wa bain rabbih. Semua jalan yang tersisa, semua terputus kecuali satu, yaitu sebab yang bersambung antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ini kelak yang ini satu-satunya yang bermanfaat bagi kita ketika menghadap Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat, yaitu sebab, wasilah, hubungan yang kita jalin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wa huwa hadhu minal hijrah ilaihi wa ila rasulihi wa tajridu ibadatihi wahdahu wa lawazimuha minal khubbi wal bugdi wal ata wal mana wal muwala wal mu'ada wa taqwi wal iab dan wa tajrid wa rasulika wa tarti awali gharibili. Kata beliau, apa itu? Yaitu hadhu minal hijrah ilaihi wa ila rasulihi, yaitu bagian dia yang berupa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa tajridu ibadati wahdahu, dan memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dua hal, ya, dua hal. Hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Tobatnya dia meninggalkan selain Allah untuk kembali kepada Allah. Dia meninggalkan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat, ya, pemikiran-pemikiran selain Allah atau yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Wa tajridu ibadatihi wahdahu, dan dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Hanya ini kelak yang bermanfaat bagi kita pada hari kiamat. Walawazimuha, ditambah lagi konsekuensi dari itu, konsekuensi ketika kita hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita hanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, apa konsekuensinya? Al-hubbu wal-bugdu, cinta dan benci, wal-ata wal-mana, memberi dan menahan, memberi dan tidak memberi, wal-muwalah wal-mu'adah, loyal dan cinta, wat-taqrib wal-i'ab, mendekatkan orang lain atau menjauhkan orang lain, wat-tajrid mutaba'atu rasulihi wa tarki aqwali ghairi liqaulihi, memfokuskan, yaitu mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkataan-perkataan selain Rasul untuk mengikuti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku kulli ma khalafa ma jadihi, meninggalkan apa saja yang menyelisihi ajaran dan sunnah beliau. Wal i'rad anhu, berpaling darinya, tidak peduli. Wa adamul i'tidadi bihi, ya. Wa tajridu mutaba'atihi tajridan mahdan barian min syawa'ibul ittifal ila ghairihi. Dia memfokuskan, dia memurnikan mutaba'ahnya kepada Rasul SAW ini dengan benar-benar dan berlepas diri dari segala bentuk, yaitu penyelewengan kepada selainnya. Jadi murni, benar-benar dia mutaba'ah, loyal kepada Rasulullah SAW, ya kan, benar-benar perjalanannya itu berada di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, tidak melayani sedikitpun, bahkan tidak menoleh kanan dan kiri, apapun itu, jalan apapun itu, jangankan nyeleweng, malah saja tidak. Dia fokus,
dia seorang yang murni dalam mutaba'ah, dalam mengikuti, berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlan 'anil syirkah wa bainahu wa bainihi, terlebih apabila itu kesyirikan, terlebih itu adalah takdim qauli ghairi alaihi, terlebih apalagi mendahulukan perkataan dan pendapat selain Rasul di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, saudara rahimakumullah, Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita bahwasanya semua bentuk hubungan kita di dunia ini dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala kelak akan terputus, kecuali hubungan yang dibangun di atas dua hal tadi. Dibangun di atas ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memurnikan mutaba'ah hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga lawazimnya. Contoh misal disebutkan tadi, mencintai dan membenci karena Allah. Seorang tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. Maksudnya karena Allah mencintainya, Allah suka dia mencintainya, Allah memerintahkan dan menganjurkan dia mencintainya, maka dia mencintainya. Jadi semuanya bentuk cintanya karena Allah SWT. Sebagaimana dia membenci seseorang, membenci sesuatu, itu pun bencinya karena Allah SWT. Karena Allah membencinya, maka dia membencinya. Karena Allah memerintahkan dia membencinya, maka dia membencinya. Karena Allah suka, kalau dia membencinya, maka dia membencinya. Jadi semuanya karena Allah SWT. Dia memberi dan menahan pun karena Allah. Dia memberi dan menahan pun karena Allah SWT. Memberi nafkah kepada keluarganya, memberi ini, memilih di antara dua orang untuk diberi dan satu tidak diberi, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya dia kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan yang dia jalin di dunia ini dengan makhluk itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beradab dengan orang tua, beradab dengan guru, berakhlak dengan sama teman, itu dia jalin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan yang kelak bermanfaat yaumul qiyamah. Adapun hubungan apa saja yang dibangun selain itu, maka tidaklah mendatangkan apa-apa kelak pada kiamat kecuali permusuhan. Kecuali permusuhan yang A melaknat yang lainnya, yang B melaknat temannya. Dan semakin dekat hubungan antara mereka, tapi dibangun di atas selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kelak pada hari kiamat saling bermusuhan. Dan saling besar laknat di antara mereka, saling melaknat. Saling melaknat. Maka hendaknya setiap hubungan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Benci, memusuhi, itu pun juga karena Allah. Aku benci sama orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah membencinya. Karena Allah memerintahkanku membencinya. Maka aku benci dia, aku tinggalkan, dan aku ajak orang lain untuk meninggalkannya. Karena Allah Ta'ala memerintahkannya. Ya. Saya senang salat berjamaah karena Allah karena Allah cinta dan Allah perintahkan untuk salat berjamaah. Maka saya pun cinta salat berjamaah. Saya pun melaksanakan salat berjamaah di masjid dan mengajak orang-orang yang saya bisa ajak untuk salat di masjid. Ini makna hubungan karena Allah SWT. Ya, Allah Ta'ala melarang kita bermuamalah dengan riba. Maka saya tidak mau bermuamalah dengan riba, dan saya ajak orang lain untuk meninggalkan riba. Dan saya benci orang itu karena dia suka dengan riba. Jadi bencinya dibangun karena Allah SWT. Maka benci seperti inilah yang kelak bermanfaat bagi dia di hari kiamat. Sebagaimana cinta yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, itulah juga yang bermanfaat kelak pada hari kiamat. Adapun selain itu, wallah, tidak bermanfaat apapun dan tidak mendatangkan apapun. Bahkan justru yang akan diterima adalah apa? Bahaya. Justru akan jadi bumerang yang akan menyerangnya. Yang ada hanyalah permusuhan di antaranya, saling melaknat di antara orang yang saling mencintai ketika di dunia, yang dibangun di atas
selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.